Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Dan hari ini insya Allah kita belajar bersama Majelis Ta'lim Hidayatus Sunnah di Masjid Mangkuyudan. Insya Allah kita akan membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-23. Silahkan boleh dibuka hadisnya. Ibu-ibu yang punya kitabnya dibuka, atau yang belum punya sebenarnya ada aplikasi Bu, ya di HP atau di download PDF hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ada. Silahkan ya. Jadi zaman sekarang itu Masya Allah macam-macam tuh. Bisa pakai PDF-nya, bisa pakai aplikasi, dan bisa pakai yang lainnya. Baik, sudah? Monggo Ustazah, antum yang baca atau saya? Ya, bersama-sama boleh, silahkan. 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih, jazakunallahu khaira. Baik ibu-ibu, kita akan belajar tentang banyak tema ini. Jadi hadisnya satu, tapi temanya banyak. Ya, Masya Allah. Baik, yuk bismillah, yuk kita belajar. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini adalah seorang sahabat. Sebagaimana kita tahu, sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini poin yang mesti kita ingat kalau kita membahas tentang sahabat. Jadi sahabat itu bukan hanya sekedar beriman kepada Rasulullah tapi meninggal tidak dalam keadaan beriman. Bukan pula hanya hidup sezaman dengan Rasulullah SAW tapi tidak beriman. Disebut sebagai sahabat kalau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan juga beriman kepada Allah serta Rasulnya. Dan ketika meninggal dunia mereka juga dalam keadaan beriman. 3 poin ini mesti kita ingat. Abu Malik ini adalah kunyahnya. Namanya siapa? Haris bin Asim Al-Ash'ari. Nama beliau adalah Haris bin Asim Al-Ash'ari. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal,
Kitab Tahdhibul Kamal ini ibu-ibu adalah kitab yang membahas tentang perawi-perawi hadis. Ya, ini biasanya dibaca oleh para muhaddis. Ya, para muhaddis yang memang menelaah hadis-hadis biasanya mereka punya rujukan kitab namanya Tahdhibul Kamal. Ya. Beliau ya, Abu Malik ya seorang periwayat hadis yang thiqah. Thiqah itu yang terpercaya. Ya, Masya Allah. Maka dari itu biasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, kalau kita lihat dari hukumnya, kalau kita lihat dari apa yang beliau bawakan, insya Allah sahih. Ya. Maka beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwa sesungguhnya at-tuhuru bersuci itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah adalah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dan ucapan alhamdulillah dan subhanallah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wassabru diyaun, dan sabar itu adalah sinar atau cahaya dia. Wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an akan menjadi pembelamu atau menjadi bumerang bagi kita, ya. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia ketika datang pagi hari mereka menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, nanti insya Allah kita bahas maksudnya bagaimana memerdekakan diri ini. Dan ada juga yang membinasakan dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang kita membahas satu persatu. Semoga Allah sampaikan waktunya. Yang pertama, ibu-ibu, di sini disebutkan bahwa bersuci itu setengah atau bagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Kata para ulama, at-tuhur atau toharoh, bersuci itu maknanya dua. Yang pertama, makna bersuci di sini adalah membersihkan diri secara hakiki. Membersihkan diri secara hakiki. Misalnya bagaimana membersihkan diri secara hakiki itu? Misalnya kita mau sholat, maka kita harus berwudu. Kita mau sholat sebelumnya kita berhadas besar, haid atau junub, maka sebelum sholat kita harus mandi besar, gitu kan ya? Kalau tidak ada air, maka kita boleh bersuci dengan tayammum. Atau kalau kita berada di atas pesawat, maka cara kita membersihkan diri kita dari hadas, caranya dengan apa, Bu? Bertayammum. Dan tayamum ini sebagai ganti dari wudu dan mandi. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang kita menganggap tayamum itu hanya sekedar sebagai pengganti wudu saja. Padahal kalau kondisinya, misalnya ada seorang wanita, dia sedang dalam keadaan haid, mau suci, sudah mau suci, tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk mandi, entah itu diopnam, di sini ada infus, sehingga nggak bisa kalau kena air justru misalnya membuat badannya semakin greges, ya. Maka dalam hal ini dia boleh bertayamum. Berarti tayamum ini bisa mengangkat hadas kecil, juga bisa mengangkat hadas besar, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya wanita yang sedang sakit, ya dia mau bersuci dipaksa pakai air kemudian meninggal dunia, maka ini lebih membahayakan dirinya. Jadi tayamum ini bisa mengangkat hadas kecil atau hadas besar dalam keadaan darurat. Ya. Tapi kalau masih ada air, ya badan masih bisa menerima air tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Ya, yang ada dikembalikan ke asalnya. Untuk menghilangkan hadas kecil yaitu berwudu, untuk menghilangkan hadas besar yaitu mandi. Dan inilah cara bersuci yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, yang kedua, arti bersuci secara majazi. Maksudnya bagaimana? Kita bersuci, membersihkan diri dari berbagai macam kesyirikan dan berbagai macam dosa dan maksiat. Jadi lebih ke membersihkan hati. Kalau tadi kan membersihkan jasad ya Bu ya. Kalau ini lebih membersihkan hati. Jadi hati kita itu dibersihkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan bertaubat kepada Allah. Caranya dengan kita menyesali perbuatan-perbuatan kita, menjauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, menjauhi diri kita dari berbagai macam dosa. Ya, karena sesungguhnya dosa ini yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Dosa yang menghalangi kita untuk mendapatkan rizki yang halal. Dosa yang menyulitkan kehidupan kita. Dosa yang membuat masalah kita semakin runyam. Ini dosa semua. Subhanallah. Jadi jangan dikira ibu-ibu, ya, kita ini di dalam kehidupan ini kok ya masalahnya terus datang tapi nggak tahu solusinya seperti apa. Itu bisa disebabkan karena dosa yang menumpuk. Maka Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk membersihkannya. Caranya bagaimana? Allah berikan hidayah, Allah berikan penyakit, sakit. Sakit itu kan sebagai penggugur dosa. Ya. Caranya Allah membersihkan jiwanya seorang hamba yang Allah sukai, Allah cintai. Allah kasih ujian, dia bersabar, maka sabarnya ini bisa menggugurkan dosanya. Subhanallah. Jadi sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu semuanya baik, ibu-ibu. Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita ridho, maka itu menjadi sarana untuk menyucikan jiwa kita. Ya, dan ini ada ilmunya. Namanya ilmu tazkiyatun nufus. Saya ngajar 1 bulan sekali di Masjid Green Hill, ya, di Jalan Kaliurang. Mereka mintanya setiap pekan hari Rabu. Tapi tidak bisa, hari Rabu qadarullah sudah ada di Masjid Firdaus, ya, hari Rabu sudah ada di Masjid MPB, maka kebagiannya tazkiyatun nufus 1 bulan 1 kali. Ya. Dan ini ilmu yang penting juga. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau sampai punya buku berbagai macam kitab atau buku yang membahas tentang masalah tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dan tentunya penyucian jiwa ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan dari perkataan-perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Baik, setelah kita tahu at-tuhuru syatrul iman, bahwa sesungguhnya bersuci itu adalah setengah dari iman, maka yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, bahwa sesungguhnya iman ini ada kaitannya dengan bukti. Ketika kita beriman, kata Imam Ibnul Qayyim, tidaklah seseorang itu beriman kecuali dia harus punya 3 rukun ini. Dia harus sudah melewati 3 rukun ini. Yang pertama, dia berkata bahwa saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia meyakini dalam hati. Dan yang ketiga, buktinya. Apa? Beramal soleh, gitu ya. Nah, bagaimana nih membuktikan iman kita? Apakah hanya sekedar kita mengucapkan dengan lisan, ibu-ibu? Tidak cukup. Apakah kita hanya sekedar meyakini dalam hati? Cukup napa mboten? Dereng. Maka kita buktikan dengan anggota badan kita. Di antaranya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Masya Allah. Bu, zikir ini obat dari segala penyakit. Baik penyakit hati maupun penyakit jasad. Zikir. Ya, zikir itu banyak sekali faidahnya, banyak sekali manfaatnya. Ada kitab Imam Ibnul Qayyim yang saya buka pelajarannya di Masjid Abdurrahman bin Auf, maba, itu pun 1 bulan sekali. 1 bulan sekali di hari Rabu pekan keempat apa ya? Nah, itu kitabnya apa, masih ingat enggak? Apa kitabnya? Al-Wabilus Shaib. Ya, fi raf'il kalimatit thayyib. Ingat enggak? Jangan-jangan ibu-ibu itu loh Ustazah kitabnya warnanya biru, gitu ya. Itu kitab Al-Wabilus Shaib. Ya, kitab yang membahas tentang zikir. Ya. Dan zikir ini ibu-ibu manfaatnya diantaranya Allah berikan ketenangan jiwa. Kita itu hidup untuk apa sih, Bu? Di antara yang kita tuju, yang kita inginkan itu memperoleh apa sih? Kita dapat apa, Bu? Apakah dapat uang yang banyak?
Enggak juga ya. Apakah kita hidup itu tujuannya adalah untuk memperkaya diri? Tidak juga. Untuk apa kita hidup diantaranya? Untuk beribadah dan agar hati kita itu tenang. Gimana? Ibadah dengan khusyuk. Nah, untuk mendapatkan kehusyuan, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak bisa kita beli dengan uang. Tidak bisa kita beli dengan dunia. Tapi kita disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Dengan berzikir, dengan banyak mengingat Allah, maka Allah kasih ketenangan. Subhanallah ibu-ibu. Obat ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita banyak tidak sadar untuk mengambil obat ini. Kita kalau sakit biasanya yang pertama kali kita lakukan apa, Bu? Langsung minum obat. Obatnya obat kimia, atau mungkin kita langsung ke dokter, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau sakit, ya, berarti kita harus meruqyah diri kita terlebih dahulu. Dipegang mana yang sakitnya, kemudian kita berzikir Bismillahi, Bismillahi, Bismillah, ya kan, 3 kali. Kemudian baca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kalau kita yakin dengan doa yang kita baca sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah hilangkan penyakitnya. Ada jamaah yang sudah mencoba, ada benjolan ya di dalam tubuhnya, kemudian beliau rutin ya Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu, 7 kali hilang benjolannya. Subhanallah. Ya, tidak harus mengeluarkan banyak uang. Ya, ada obatnya di dekat. Ya. Baca Al-Quran itu juga obat. Al-Quran itu syifa. Ya, Al-Quran itu kata Allah itu obat. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengambil obat dari Al-Quran. Subhanallah ibu-ibu, ini pelajaran penting untuk kita. Kita mencari sesuatu yang jauh. Kita mencari sesuatu yang belum Allah beri. Tapi kita lupa bahwa di dalam rumah kita ada obat. Di dalam diri kita ada obat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya. Maka di antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan alhamdulillah. Ini Masya Allah ibu-ibu, zikir alhamdulillah ini punya manfaat yang banyak. Di antaranya apa? Rasulullah mengatakan bahwa alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini tamlaul mizan. Ketika kita di dunia suka membaca alhamdulillah, 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 itu maka timbangan kebaikan nanti kita di akhirat itu jadi berat. Memenuhi timbangan, maksudnya kata para ulama timbangan kebaikannya jadi berat. Dan kita sebagai orang beriman harus meyakini setelah kita meninggal dunia kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Yakin nggih Bu nggih? Yakin. Dan amal solih kita serta keburukan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat, maka ia akan dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemaksiatannya lebih banyak, dosanya lebih banyak, ya keburukannya lebih banyak, maka yang dipersilakan oleh Allah mana yang dimasuki surga atau neraka? Neraka. Nah, kita sadar ya dengan teori-teori itu. Tapi kita lupa kalau sejatinya ternyata kita juga harus mempersiapkan timbangan kebaikan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Sering-sering kita mengucapkan kata atau kalimat alhamdulillah. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha tinggi. Alhamdulillah. Ya, karena tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an ibu-ibu? Boleh dibuka surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Oh, ini ayat 1 berarti bismillah ya. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah Al-An'am ayat 1. Ya, apa kata Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Maka dengan kemahaagungan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kita memujinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ada juga di dalam surah Saba ayat 1. Ibu-ibu boleh buka surah Saba. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamd. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Lihat. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji bagi Allah yang mana Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha besar, yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala puji bagi Allah apa-apa yang ada di akhirat. Subhanallah. Jadi ini ketika kita memuji Allah, maka renungkanlah bahwa kita sejatinya sedang memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ibu-ibu niatkan bahwasanya ketika kita sedang memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, kita sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya Allah, Bu, kita itu diperintahkan untuk melihat pada diri kita sendiri. Oleh Allah dilihatkan, ya diingatkan. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah, zat yang selama ini telah memberikan kepada kita penglihatan mata untuk bisa melihat? Allah belum mengizinkan bagi semua hambanya untuk bisa melihat. Kadang ada hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apa, Bu? Tunanetra. Tunanetra ini kan apa? Belum bisa melihat atau tidak bisa melihat. Allah pilih kita hamba-hambanya yang bisa melihat. Maka ini nikmat dari Allah. Sudahkah kita bersyukur? Tanya pada diri kita masing-masing. Allah kasih kita kedua telinga. Untuk apa, Bu? Mendengar. Adakah di antara hamba Allah dari lahir belum Allah kasih nikmat mendengar? Ada. Saudara-saudara kita yang tunarungu. Allah saking sayangnya ya kepada kita, Allah kasih kita nikmat ya, untuk mendengar. Tapi kadang kita malah bermaksiat kepada Allah. Kita buka TikTok, kita buka Instagram, ya kita berjoget-joget ya, dan kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu zat yang maha baik yang telah memberikan pendengaran kepada kita. Allah zat yang maha baik yang telah memberikan penglihatan kepada kita. Allah zat yang maha baik, Allah telah menyehatkan badan kita, memberikan kedua kaki kepada kita, memberikan kedua tangan kepada kita. Ada hamba-hamba Allah dari lahir sudah nggak punya kaki. Apa-apa beraktivitas dengan tangan. Ada juga yang dari lahir nggak punya tangan. Ya. Wudu, saya pernah tuh lihat video ibu-ibu ya. Subhanallah, ada seorang laki-laki memang dari lahir nggak punya tangan. Ya nggak ada tangannya. Maka beraktivitas untuk minum macam-macam dengan kaki. Ya. Nah, sekarang Allah kasih kita semuanya, kaki alhamdulillah ada, tangan alhamdulillah ada, mata alhamdulillah ada, telinga alhamdulillah ada. Tinggal kitanya banyak-banyak bersyukur napa mboten? Tinggal kita banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah atau justru kita mengingkari nikmat yang Allah berikan. Maka kata para ulama, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, katakan pada diri kita, inilah jalan saya untuk bersyukur. Karena syukur itu bukan hanya dirasakan, tapi juga kita buktikan dengan perkataan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, di antara yang bisa kita lakukan ya, setelah kita selesai makan, jangan lupa baca doa.
Banyak nggak di antara kita ibu-ibu habis makan langsung bermaksiat sama Allah? Banyak. Jangankan habis makan, anak-anak muda zaman sekarang sebelum makan gak baca bismillah tapi potret sini, potret sini. Ya nggak ibu-ibu? Foto sana, foto sini, sambil ngupload tangan kirinya sambil makan tangan kanannya. Tangan kanannya sambil makan, tangan kirinya sambil HP-an. Sambil foto selfie-selfie, ada nggak zaman sekarang begitu? Banyak kan? Banyak, lupa dengan Allah. Siapa yang memberikan nikmat? Siapa yang menghadirkan makanan itu sampai di depannya? Allah. Siapa yang menghadirkan minuman yang segar untuk bisa diminum? Allah. Kenapa kita tidak menyebut nama Allah sebelum makan? Kenapa kita tidak menyebut nama Allah setelah selesai makan? Justru setelah selesai makan, kita tidak menyebut nama Allah dan kita bangkit ya untuk segera menyelesaikan yang lain dan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal kata Rasulullah SAW ya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah itu ridho terhadap seorang hamba yang ketika dia makan kemudian dia memuji Allah dan setelahnya pun dia memuji Allah. Maksudnya setelah makan dia baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ibu-ibu sudah hafal belum? Mbak-mbak udah hafal belum? Padahal kita makan sehari 3 kali. Yuk ditulis bareng-bareng. Bismillah diniatkan Bu untuk bersyukur kepada Allah. Saya pelan-pelan ya. Alhamdulillahilladzi. Ya, ditulis, yang bisa nulis pakai bahasa Arab boleh, yang belum bisa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting dibaca setelah selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi wa rozza. Za bukan ya. Orang Jawa biasanya za jadi ya. Wa royaqanihi wa rozza qanihi. Sampun. Min ghairi haulin minni. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani hadza, yang telah memberikan at'amani. Apa at'amani Bu? Makanan, ta'am. Yang telah memberikan makanan untukku. Makanan ini yang kita bisa makan. Wa razaqanihi, dan yang telah memberikan rizki kepadaku min ghairi haulin minni, tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan dariku. Semuanya dari Allah. Yuk dibaca bareng-bareng ya Bu. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sampun? Baik. Nanti bismillah minta tolong sama Allah. Habis makan ibu-ibu baca doa ini. Untuk apa tujuannya? Pertama bersyukur, kedua biar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, kita akan dimudahkan semuanya Bu. Semua urusan kita Allah kasih jalannya, Allah kasih solusinya, percayalah.
Ya. Tidak ada hamba Allah yang bertakwa kecuali ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, saya tuh punya masalah, tapi ustazah kok ya semakin hari semakin rumit. Berarti tidaklah masalah kita semakin hari semakin rumit disebabkan karena dosa-dosa kita. Cobalah perbanyak istighfar. Allah akan bukakan pintu-pintu dari arah yang tidak kita sangka. Baik, itu yang pertama ya Bu, kita baca doa setelah selesai makan. Yang kedua, di antara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membaca doa setelah tidur. Ibu-ibu, nih saya kasih resep ya. Kalau kita itu hidupnya pengen tenang, bangun tidur itu yang diingat itu Allah Bu. Bukan orderan Mbak, ya. Bukan closingan, betul, serius ini saya bicara. Bukan dagangan di pasar. Kenapa? Karena ya kalau yang kita ingat itu dunia, baik itu closingan, orderan, dagangan di pasar, yang ada dunianya justru sama Allah akan dijauhkan. Ya, sama Allah dunianya justru nggak didatangkan. Ya. Jadi yang kita rasakan tuh kita ngejar dunia tapi dunianya nggak datang-datang. Ya, itu Rasulullah yang kasih resep itu. Jadi barang siapa yang dia di pagi hari bangun dari tidur yang teringat dunia, maka dunianya dicerai-beraikan sama Allah. Sudah nggak datang dunianya. Tapi kalau kita bangun tidur, ini resep dari Rasulullah. Yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah negeri akhirat, maka Allah yang akan datangkan dunianya kepada kita. Ya, Allah yang kasih jalan. Nih dunia nih untukmu nih. Ya, dari arah yang kita nggak pernah duga-duga. Ibu-ibu bangun tidur baca doa. Doanya apa ibu-ibu? Ya, baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi doa. Ya, mungkin ini ibu-ibu jarang baca, lebih panjang doanya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikri. Panjangan mana sama yang ibu-ibu biasa baca? Tapi keduanya sahih. Ya. Dan ketika ibu-ibu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana, itu diresapi Bu. Bukan hanya kita baca di lisan-lisan kita, tapi kita nggak paham maknanya apa. Ya, coba deh kita mulai yuk, Bismillah yuk, belajar sedikit-sedikit doa-doa yang kita baca sehari-hari itu kita pahami maknanya. Kenapa Ustazah emang penting? Penting pakai banget. Ya, karena ibu-ibu kalau baca doa disertai paham maknanya itu akan lebih khusyuk. Ya, coba deh Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Berarti ada orang-orang yang nggak dihidupkan, bablas, habis tidur nggak dibangunkan sama Allah, langsung meninggal dunia. Ada nggak Bu? Ya, innalillahi kata Bu Siti. Ya, meninggal dunia. Alhamdulillah Allah yang telah memilih kita dibangunkan kembali. Artinya kita masih dikasih modal untuk berbaik, untuk berbuat kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Wa ilaihin nusyur, dan Allah yang telah membangkitkan. Baik. Nah, ini doa yang kedua ini Bu, bagus juga. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina lahu wa adzina li bi dzikri. Ya. Ibu-ibu mau tulis? Yang doa kedua, baik. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan. Afani fi jasadi. Afani. Afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan untuk jasadku. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa radda dal wa radda ra dal waw ra dal
wa radda alayya ruhi. Ruhi. Ruh. Ruhi. Ruhnya dikembalikan sama Allah. Kita memuji Allah yang telah memberikan kesehatan untuk jasad kita dan mengembalikan ruhnya kita. Wa adzina li bidzikri. Wa adzina. Adzina. Hamzah. Bukan alif ya Bu. Apa bedanya hamzah sama alif? Alif itu nggak pernah berharokat sama sekali. Kalau kita belajar imla, alif itu nggak berharokat. Jadi yang dimaksud di sini adalah hamzah, tapi hamzah yang ada tongkatnya. Wa adzina. Kayak alif terus atasnya dikasih hamzah. Wa adzina li bidzikrihi. Bidzikrihi. Dan yang telah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Saya baca ulang ya Bu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan telah mengembalikan ruhku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Yo, di mau sesarengan yo. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Ibu-ibu sehari baca yang alhamdulillahilladzi ahyana, besok baca yang alhamdulillahilladzi afani. Dan dianjurkan kita itu kalau ada riwayat dari Rasulullah dan riwayatnya itu hadisnya sahih, maka dianjurkan untuk tanawwu'. Tanawwu' itu kita baca beragam. Ya. Jadi enggak hanya itu aja. Bervariasi kata Bu Siti. Betul. Ya 100 Bu Siti ya. Jadi hari ini kita baca alhamdulillahilladzi ahyana, besoknya alhamdulillahilladzi afani. Kenapa? Kayak menu biar nggak bosan katanya ya, Masya Allah. Baik, jadi memuji Allah itu ibu-ibu, kalau kita sedang memuji Allah maka dua tujuan kita. Yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala ciptaannya. Yang kedua adalah mensyukuri nikmatnya Allah. Ya. Sampai ibu-ibu mau keluar kamar mandi aja, coba doanya apa? Kita ini memang orang Indonesia ini Bu ya, Indonesia Bu ya. Kita ini kalau milih doa pasti yang minimalis. Tapi kalau berdoa pengennya masuk surga. Surganya nggak tanggung-tanggung, yang diminta firdaus ya, Masya Allah. Ada tuh doa setelah keluar kamar mandi selain ghufranaka. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afan. Nah itu doanya. Sahih. Zikir ini dari Rasulullah. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afan. Nah itu juga doa lagi. Jadi banyak tuh doa, Masya Allah. Ya. Yang kita tahu kita nih istiqomah, ya satu aja, ghufranaka. Ya. Mending saya baca doa, yang lain enggak. Wah, ini perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Ya. Baik. Jadi ibu-ibu ya tadi bahwa alhamdulillah itu bisa, Masya Allah ya, ketika ibu-ibu itu baca alhamdulillah, bayangkan ya timbangan ibu-ibu itu lagi dipenuhi pahala oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Yang kedua, bacaan subhanallah. Bacaan subhanallah. Subhanallah. Gimana subhanallah? Kata Rasulullah, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Bacaan subhanallah itu juga sama, bisa memenuhi timbangan kita. Dan subhanallah ini menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Jadi arti dari subhanallah itu kita sedang menyucikan Allah, mensucikan Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Masya Allah.
Jadi misalnya contoh, orang Yahudi mereka mengatakan Allah itu fakir dan mereka yang kaya. Maka kita katakan subhanallah, itu tidak mungkin bagi Allah. Ya, Allah nggak fakir, Allah kaya. Ya, hanya orang-orang Yahudi saja yang mereka hobinya mengotak-ngatik ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita itu ketika membaca subhanallah, maka katakan dalam diri kita bahwa saya sedang menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Atau misalnya begini. Orang-orang Nasara, orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya bapak. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, kita katakan pada diri kita bahwa Allah itu tidak layak punya anak. Allah itu nggak pantas punya bapak. Allah itu esa, Allah itu satu. Maka ketika ibu-ibu dengar ada orang Kristen, orang Nasara bilang Allah itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak gitu ya, ada Tuhan ibu, maka kita mengucapkan subhanallah. Itu dalam rangka kita sedang menyucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua ibu-ibu, menyucikan kesempurnaan Allah dari segala kekurangan. Jadi menyucikan segala hal yang tidak layak. Yang kedua, menyucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi Allah itu zat yang maha sempurna. Contoh, syubhat begini. Ini nyampe nggak ya bahasanya? Nyampe lah, bismillah. Contoh begini Bu. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Misal begini. Ada syubhat yang mengatakan, kenapa kita itu kalau sama Allah, kita butuh mendekati orang-orang yang sudah meninggal dulu. Ya. Orang-orang yang mengatakan hal ini mereka menyamakan Allah dengan presiden. Kata mereka, orang kita kalau mau menghadap presiden aja butuh ajudan. Kita kalau mau menghadap presiden aja butuh perantara. Gitu loh. Pernah dengar syubhat itu, Bu? Kita kalau mau ketemu presiden kan nggak bisa langsung sama presiden, pasti ada perantaranya tuh, ada jubirnya, ada macamnya, baru kemudian kita bisa ketemu sama presiden. Maka bagi sebagian orang mengatakan gimana kita mau meminta sama Allah? Allah itu zat yang maha besar, berarti kita juga harus lewat perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya datang di kuburannya kita minta ya sebagai perantara. Nanti mereka akan mengatakan kita mintanya sama Allah, tapi ini tuh sebagai perantara. Atau orang-orang musyrik zaman dulu mereka punya patung. Ya patung, mereka tahu, mereka sadar kalau mintanya mereka itu Allah, kepada Allah, tapi mereka mengatakan bahwa patung ini adalah sebagai wasilah. Wasilah itu perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Padahal untuk meminta kepada Allah kita tidak butuh perantara, Bu. Ya, berarti kalau kita masih mengatakan kalau kita apa-apa butuh perantara, minta sama Allah butuh perantara lewat makhluk-makhluknya Allah, maka kita tidak meyakini bahwa doa itu bisa menembus langit. Ya, subhanallah. Jadi kita minta sama Allah. Yang penting dalam doa itu yakin, Bu, yakin. Itu tuh kadang kita tuh doa tapi nggak yakin. Banyak, Bu. Ibu-ibu pengen haji, minta sama Allah. Sebentar lagi Idul Fitri, Idul Adha ya. Sebentar lagi Ramadan. Ibu-ibu punya niat baik, ya Allah saya pengen ngasih makan Ramadan setiap hari 10 orang. Ibu-ibu berdoa sama Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Ya Allah berikanlah aku rizki. Rizki yang rizki itu banyak barakah. Untuk apa? Untuk saya bisa bersedekah setiap hari, ngasih makan orang berbuka puasa 10 paket. Tiba-tiba ngensel diri. Gimana ya? Sekarang aja untuk makan satu keluarga aja masih kurang. Nah, itu kan berarti mengcancel doa. Ya, nggak yakin kalau Allah itu zat yang maha kaya. Allah itu zat yang maha kaya bisa memberikan kepada hambanya yang hari ini nggak punya motor, tiba-tiba Allah kasih mobil. Mudah bagi Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Bisa Allah memberikan kemudahan untuk hambanya yang sudah daftar haji bertahun-tahun dapat antrian ya 20 tahun kemudian baru bisa berangkat haji, kemudian Allah kasih rizki dan dia bisa berangkat haji tahun ini. Itu mudah bagi Allah. Gimana Ustazah? Orang usah banyak dipikir, Bu. Itu bukan ranahnya kita. Yang penting kita itu yakin dan berikhtiar.
ikhtiar. Urusan nanti gimana sudah kita serahkan kepada Allah. Nah itu doa itu harus yakin, Bu. Ya, nggak bisa kita doa itu ragu. Ya, jadi masya Allah ya, ini penting bagi kita karena kadang kita orang Indonesia tawadhu, Bu. Kita nih orang Indonesia ini rendah hati, masya Allah. Kayaknya orang pantas ustazah kalau saya ini umroh tahun ini bulan Ramadan gitu ya. Ya dari mana uangnya? Dari Allah, Bu. Yakin aja sama Allah. Nanti Allah kasih. Kalau kita nggak yakin, Allah nggak kasih. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan wassalatu nurun. Apa itu salat nurun? Apakah salat itu salatu nurun? Salat itu adalah cahaya. Kenapa salat itu disebut dengan cahaya? Kata para ulama yang pertama, yang dimaksud cahaya di sini bersifat hakiki. Jadi barang siapa yang dia menjaga salatnya, maka Allah akan berikan cahaya di dalam kuburnya. Masya Allah. Bu, pernah nggak kita berpikir, ibu hari ini tinggal di rumah yang luas, masya Allah. Di masjid ini berapa meter kali berapa meter ya? Ada yang bisa ngitung? Tegelnya ketutup karpet, Bu. Kira-kira berapa nih luasnya? Sekitar 20 kali 20. Oh, ada juga yang ibu yang masya Allah ya nitenin 20 kali 20. Berarti kalau 20 kali 20 luas napa mboten, Bu? Cukup luas ya. Kita nanti besok dikubur berapa, Bu? 1 kali 2. Perbandingannya jauh banget kan? 20 kali 20 sama 1 kali 2. Ya, bisa nggak kita milih? Kuburnya harus lebar. Yo nggak bisa. Ya, kita tetap harus masuk dalam lubang kubur dengan ukuran 1,2. Nah, di dalam kubur itu, Bu, manusia akan mendapatkan kenikmatan atau justru akan mendapatkan adab, siksa. Ya, itu tergantung amal solih masing-masing. Dan amal solih yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab kubur diantaranya adalah sholat. Subhanallah. Sholat ini akan memberikan cahaya di dalam kubur kita. Kita lihatnya kubur itu gelap, nggak ada lampu. Tapi orang yang menjaga salat kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang pertama kata para ulama. Yang kedua, nanti pada hari kiamat keadaan tuh gelap gulita. Coba ibu-ibu bayangkan. Kalau kita malam hari mati lampu pas bukan bulan purnama, pas mungkin tanggal 1 Hijriah, tanggal 2 Hijriah, atau pas gerhana apa, Bu? Gerhana matahari itu loh. Pernah lihat nggak zaman dulu kapan tuh ibu-ibu gerhana matahari? SD. Itu dunia gelap nggak? Gelap banget ya, Bu ya. Nah, itu keadaan hari kiamat begitu. Ya, keadaan di mahsyar di akhirat tuh gelap. Maka ada orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga kita termasuk bagian ke dalam golongan orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini akan memberikan cahaya biidznillah taala atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi jalan kita. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Basyiril masyaina fid dulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, kabar gembira bagi kaum laki-laki ya yang mereka berjalan di gelapnya dunia di salat subuh ya masih dalam kondisi gelapnya. Dia berjalan untuk salat subuh ke masjid. Maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Laki-laki yang dia berjalan ke masjid di waktu subuh untuk salat berjamaah, maka akan mendapatkan balasan dari Allah, akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Masya Allah, pada hari di mana kita semua berkumpul nanti di mahsyar, orang-orang yang menjaga salat subuhnya, orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, semoga kita bagian dari orang-orang yang diberikan cahaya. Baik, dalam surah At-Tahrim, ibu-ibu ada surah At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman. Nah, ini bagus banget nih untuk kita tadabbur. Ya, apa dalam surah At-Tahrim ayat 8?
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla memberikan cahaya ya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka mereka meminta disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, masya Allah, orang-orang yang menjaga salat 5 waktu akan mendapatkan cahaya. Ini yang pertama. Nanti insya Allah kita berarti insya Allah sampai di salat dulu ya Bu. Karena nanti masalah sabar itu panjang, masalah sedekah itu panjang, masya Allah. Dan salat ini diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu mendidik anak zaman sekarang, nih, mendidik anak zaman sekarang itu berbeda dengan mendidik anak zaman dulu. Ibu-ibu mendidik anak zaman sekarang nasihatnya jangan banyak-banyak. Ya, ibu-ibu cukup menasihati, nak, jaga sholatmu, ojo ditinggal. Ya, sama nasihat yang kedua, ingat loh nak, kamu mau berada dimanapun, ibu nggak lihat, bapak nggak lihat, tapi Allah lihat kamu. Sudah 2 itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita banyak nasihat, ya, kita banyak memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anak zaman kita sekarang, kita dianggap radio bodol, Bu. Betul. Ya, coba saya tanya nih anak-anak zaman now, mana nih, mbak-mbak nih? Oke. Mbak-mbak yang usianya masih belasan tahun mana ya, ada nggak? Jong, yang usianya di bawah 20 tahun, 19, 18, ada? Nggak ada ini? Mbak, ini ibu-ibu semua kah? Simba yang pakai kudung pink, mbak apa ibu ya? Usianya berapa mbak? 29, masya Allah. Sebelahnya berapa? 23, sebelahnya 23, masya Allah. Ini nggak ada yang belasan beneran nih. Yang pakai kudung hijau, yang mana belasan? Oh, 24 dibalik jadi 42, masya Allah. Ada yang belasan enggak? Yang pakai rompi biru, rompi apa kaos? Berapa usianya mbak? 20. Pas lah ya. Dan nikah belum? Belum. Saya tanya jujur ya, jujur. Mbak siapa namanya? Mbak Putri. Mbak Putri seneng punya ibu yang hobinya banyak nasehatin. Ya dikit-dikit dinasihatin, dikit-dikit diingetin, Putri jangan gini ya. Atau seneng punya ibu yang nasihatinya sedikit saja tapi jujur dari hati. Mana? Yang pertama apa yang kedua? Seneng yang mana? Kedua. Tuh Bu, jujur anak zaman sekarang. Jadi mulai hari ini ibu-ibu yuk sedikit kita ngomel-ngomel sama anak-anak. Ya, dipersedikit. Di antara yang perlu kita lakukan apa tadi? 2 nasihat itu. Dimanapun kamu berada, Allah pasti melihatmu. Mau kamu lagi sama siapa, Allah pasti lihat kamu. Yang kedua, jaga sholat. Subhanallah. Menjaga sholat ini bagian terpenting Bu. Ya, karena sholat ini adalah sebuah amal sholih yang kelak dihisab pertama kali. Subhanallah. Dan sholat ini bisa menjauhkan seseorang dari kemungkaran. Kalau pertanyaannya, Ustazah, ada kok orang yang sholatnya rajin tapi dia tetap bermaksiat, berarti sholatnya belum berkualitas. Minimal ketika dia sholat, maka dia sedang meninggalkan maksiat. Ada orang suka mendem. Tahu mendem dah Bu? Ya, mendem ki mabok. Ya. Ketika dia salat dalam keadaan sadar, nggak lagi mabok, padahal biasanya mabok, dia salat udah dalam keadaan sadar. Minimal ketika dia salat dia nggak lagi mabuk. Berarti dalam keadaan salat dia meninggalkan kemungkaran. Ya, masya Allah. Dan ibu-ibu tahu salat ini itu bagian dari cara kita meminta tolong sama Allah. Subhanallah. Hidup ini Mbak, hidup ini Bu, setiap hari itu kita lagi diuji sama Allah. Dari satu masalah ke masalah berikutnya, dari satu ujian ke ujian berikutnya. Maka di antara cara biar kita ditolong sama Allah, caranya kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah.
Ya, minta tolonglah sama Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu diuji oleh Allah dengan anak-anak yang belum solih, belum solihah, perbanyak berdiri di hadapan Allah, sholat, minta sama Allah, doanya ibu tuh mustajab. Sabar. Ada tingkah laku anak yang masya Allah, ya anak laki-laki biasanya ini. Ya, maka yang pertama kali ibu lakukan sabar dulu, sabar, ngelus dada dulu. Dilus dadanya, alhamdulillah aku masih dikasih anak laki-laki, alhamdulillah anakku sehat, alhamdulillah anakku bisa lari ke sana ke mari, disyukuri dulu. Yang kedua baru kita salat, ya Allah ampunilah dosa diriku dan suamiku. Karena kalau ada apa-apa dengan anak ini pasti ini dosa orang tua nih Bu, yang pertama kali. Ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah anak kami anak yang Engkau ridhoi. Hamba ridho ya Allah dengan anak-anak ya Allah. Coba deh Bu, mulai subhanallah. Saya sudah mencoba itu. Dan memang masya Allah, Allahumma barik, hasilnya beda. Maksudnya hasilnya beda kalau kita ada masalah, kita mengembalikan masalah itu ke dalam diri kita, ya. Atau mungkin kita justru curhat ke teman kita, ke suami kita, dengan kita langsung curhat sama Allah. Itu beda hasilnya. Ya jadi mulai sekarang kalau ada masalah yang perlu kita lakukan sabar dan sholat. Jadikan sholat sebagai penolong kita di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua terakhir, kalau tadi yang pertama sholat akan memberikan cahaya di akhirat, yang kedua kata para ulama, yang dimaksud cahaya di sini adalah sholat akan memberikan kepada kita biidnillahi ta'ala petunjuk. Dengan sholat kita dikasih petunjuk sama Allah. Contoh, mbak-mbak bingung, ya banyak yang lamar karena saking cantiknya gadis desa gitu ya. Ya yang datang laki-lakinya berapa? Selusin. Sampai bingung, semuanya ganteng, semuanya baik. Apa yang dilakukan oleh yang mau menikah biasanya? Sholat istikharah. Berarti kita itu sejatinya sedang meminta petunjuk kan Bu? Dan yang namanya sholat istikharah itu bukan hanya ketika ibu-ibu belum menikah pengen milih suami. Ibu-ibu bingung mau bisnis A atau bisnis B. Sholat, minta petunjuk sama Allah. Ibu-ibu bingung mau resign apa enggak, minta sama Allah petunjuk. Ibu-ibu bingung, ya mau apalagi sih ibu biasanya yang bingung nyekolahkan anak, ya di tempat A, B atau C, minta sama Allah. Jadi intinya Bu, dalam hidup itu banyak-banyaklah melibatkan Allah. Napa kuncinya? Banyak-banyak berinteraksi dengan Allah. Banyak-banyak minta tolong sama Allah. Caranya pripun wau? Salat. Ya, nanti dalam salat itu kita bisa berdoa kepada Allah. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya untuk hadis ke-23 ini yang berkaitan, berarti tema selanjutnya ibu-ibu masalah apa ini? Sedekah, sabar dan Al-Qur'an. Ya insyaallah 3 tema ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita selesai hadis arba'in ke-23 setengahnya. Alhamdulillah semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, karena sesungguhnya ilmu yang paling Allah cintai adalah ilmu yang kita amalkan. Ya, jikalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.